Ya, seperti apa pengalaman banyak orang yang mengalami telat bayar hingga gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi OJK yang bernama Lumbung Dana. Jadi di tahun 2025 ini, tepatnya sesudah Lebaran, tentunya banyak banget ya orang-orang yang melakukan pinjaman online dan ternyata seret ya untuk melakukan pembayaran, apalagi banyaknya aplikasi yang bisa ditebak ya untuk tenornya. Kalau kita lihat di sini dari ulasannya mendapatkan bintang 4,8, sangat bagus ya. Dan di sini sudah di-download banyak pengguna juga. Jadi kalian juga bisa baca-baca ya. Jangan lihat di ulasan yang bintang 5 aja. Bintang 2, bintang 1 itu harus kalian baca juga sebelum melakukan pinjaman. Namun yang saya lihat untuk saat ini aplikasi ini cukup bagus ya. Karena memang dari beberapa orang yang curhat juga yang mengalami gagal bayar di aplikasi Lumbung Dana ini, belum ada yang namanya didatangi oleh DC lapangan karena aplikasi ini belum menurunkan DC. Jadi hanya DC kayak telepon jarak jauh aja, kalau nggak ke WA, lewat telepon, kadang-kadang ke email kayak gitu ya. Nah, untuk aplikasi Lumbung Dana sendiri, ini adalah aplikasi resmi OJK ya. Maka dari itu kalian harus tahu juga bahwa DC-DC dari aplikasi pinjaman online ini tidak selalu tahu aturan terbaru dari OJK ya. Maka dari itu kitalah yang harus lebih tahu. Ketika suatu saat mereka melanggar, ya kita kasih tahu mereka bahwa misalnya mereka nagih di hari libur, ya kita katakan gak boleh ya menurut OJK nagih hari libur. Nah seperti itu. Biasanya mereka juga merasa bersalah dan tidak jadi ya melakukan penagihan. Maka dari itu kitalah yang harus lebih tahu mengenai update aturan OJK terbaru. Nah, aturan-aturan dari OJK sendiri ya, dari aplikasi pinjaman online yang resmi termasuk Lumbung Dana, itu tidak boleh nagih dari libur, tidak boleh nagih di atas jam 8 malam, kemudian juga nelpon keluar kontak darurat itu tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Itu yang harus kita tahu. Dan di sini untuk aplikasinya lumayan cukup bagus. Tapi kita juga gak usah panik ketika gagal bayar karena orang yang gagal bayar itu banyak teman-teman, apalagi habis lebaran ya. Terutama si aplikasi ini tentunya akan mengutamakan orang yang jumlahnya lebih besar dan dekat kantor mereka. Karena mereka ini tidak memiliki DC ya untuk saat ini. Ya paling juga nyewa orang kalau misalnya terlalu besar ya bunganya. Dan juga denda orang-orang yang galbay kayak gitu, dan itu pun tidak semua. Jadi intinya gak usah panik, jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang dengan melakukan pinjaman di pinjol lain untuk membayar aplikasi ini kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah gak ada untuk membayar ya katakan aja nggak ada. Mereka juga gak bakalan maksa kok ya, paling skor kredit kita turun ataupun masuk ke sidik OJK kayak gitu aja sih. Jadi intinya gak usah panik ya, jangan sampai terlalu banyak dipikirkan karena aplikasi tersebut bisa tergabung dengan AFPI dan OJK. Itu kesimpulannya adalah agar membuat si peminjam ini aman sekalipun kita mengalami gagal bayar seperti itu ya. Nah buat kalian yang mengalami gagal bayar di Lumbung Dana, tulis di kolom komentar seperti apa.